Terima kasih Bang Alwi. Mungkin kita buka sesi tanya jawab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya sedikit. Tadi diceritakan tentang ada ikhtilaf antara orang Arab yang bukan orang Arab biasa dan Sada, maksudnya Al-Hadrami yang dari turunan Rasul. Sebetulnya itu adalah dikotomi memang yang dibentuk oleh Belanda sendiri, sehingga sampai keturunan-keturunan berikutnya mereka seolah-olah ada perbedaan yang menyolok. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah daripada keadaan orang Arab, misalnya Qabilah atau non-Sadah atau Sadah yang ada di Hadramut sendiri sebelum mereka hijrah pada tahun-tahun kehidupan Al-Faqih Muqaddam, itu kalau kita baca di syair-syairnya itu mereka menyatu sebagai satu tubuh. Artinya tidak ada pemisahan, baik itu dari sisi ideologi ataupun dari sisi keturunan. Seperti di syair-syairnya Habib Muhammad Al-Muhdar itu dikatakan wal muqaddam wal amudi wa Khadijah wa Jududi wal muqaddam wal amudi. Jadi antara Imam Al-Faqih Muqaddam dengan Al-Amudi itu menyatu. Jadi tidak ada dikotomi antara mereka. Seperti juga di dalam ratib-ratib yang kita baca setiap hari itu ada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Syekh Ali Baras. Jadi mereka menyatu. Kemudian zaman Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan Syekh Ali Al-Makramah, mereka menyatu. Nah kemudian di turunan-turunan berikutnya itu dipecah-pecah. Seolah-olah mereka tidak lagi berjalan di satu rel yang sama, jadi ada dikotomi lah begitu. Nah ini mohon bisa dijelaskan agar kita yang turunan-turunan sekarang ini ya harus kita mengambil suri tauladan kepada datuk-datuk kita yang senior dahulu bahwa yang ini yang salah, yang ini yang benar begitu, sehingga menjadi satu image yang bagus buat orang-orang yang ada sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita dapat pencerahan yang luar biasa pagi ini sampai siang ini. Hanya saja saya mungkin sedikit mengutip wawancara dulu di Radio Australia dengan Hamid Al-Jadri, bahwa sulit memang menemukan jejak-jejak sejarah keturunan Arab di Indonesia. Karena sejarah keturunan Arab Indonesia ini menyatu dengan sejarah Islam. Jadi susah sekali memisahkan lagi. Nah ini memang antum sebagai sejarawan mengalami hal yang sama atau tidak? Beda dengan Cina misalnya, yang dalam turunan Cina dalam perjalanan sejarah kemudian mereka sampai membentuk laskar tentara sendiri, Antui itu. Orang Arab walaupun kita tahu banyak sekali yang berjuang di saat perang kemerdekaan saat itu tidak dalam satu bentuk laskar sendiri, tapi menyatu dalam barisan-barisan perjuangan di beberapa daerah. Ini saya lihat sejarah, kalau kita bicara sejarah keturunan Arab sekarang ini hampir tidak ada saya menemukan itu yang di masa-masa revolusi saat itu, tahun 45, 46, 47 itu tertutup ini. Ini apa memang susah atau bagaimana ini? Padahal saya lihat luar biasa itu seperti Palak dan Ambarawa itu. Sepupu saya pernah dekat sekali dengan satu tokohnya itu Muhammad Al-Hilabi dari Magelang. Atau mungkin masih ada hubungan sama Ustadz Munif ini Al-Hilabi. Terus di Pekojan juga yang terkenal dulu ada, kalau salah Bajri, di beberapa daerah ada. Di Pemalang ada Nahdi yang sampai jadi asistennya Ahmad Yani di bergerilya itu. Saya terakhir dengar dia katanya terakhir Brigjen itu. Saya sudah purnawirawan, sudah meninggal itu. Ini tidak ada yang melacak. Paman saya sendiri salah satu komandan Brigade Kucing Hitam dulu di Mojokerto itu. Ya, sudah meninggal, saya masih kecil sudah meninggal, anaknya tidak ada yang tahu. Yang meninggal anaknya masih kecil-kecil dan susah. Ketika saya mulai sadar sejarah, teman-temannya juga sudah meninggal. Belum lama saya ke Mojokerto, ke Surabaya, susah juga mencari jejaknya itu. Ini yang saya tidak tahu, barangkali di Malaysia atau Singapura masih ada kalangan jamaah yang menggali ini, tapi di Indonesia kita belum menemukan ada jamaahnya yang jadi ahli sejarah.
ahli sejarah resmi ya. Jadi dia doktor atau dokter di bidang sejarah. Karena antum tahu di Indonesia ini kalau jadi sejarawan ya fakir gitu. Jadi tidak ada minat Jamatna ini masuk di jurusan sejarah ya. Kalau Cina banyak, ada Ong Hokam dulu macam-macam yang belum lama ada sampai bikin 1000 halaman lebih itu orang turunan Cina sejarawan bikin sejarah Cina sampai 1000 halaman lebih. Kita tidak bisa kita melakukan itu karena kita tidak punya ahli sejarah sendiri. Mereka ditunjang oleh komunitas mereka, sementara komunitas kita tidak menunjang, tidak melirik itu. Mungkin ini jadi PR bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang migran di negeri-negeri yang lain, termasuk di Eropa. Tentu saja fenomena migrasi tidak khusus orang-orang Hadrami saja, tapi juga orang-orang yang lain, dan tidak khusus terjadi di Nusantara saja, tapi juga ke negeri-negeri yang lain. Tetapi yang ke Inggris misalnya atau ke negeri yang lain, kalaupun ada orang Hadrami yang sampai di sana, saya kira polanya agak berbeda dengan yang di Nusantara ini. Karena kalau yang di Nusantara ini memang sudah ada pola sejak lama ya, melalui Samudra Hindia. Kalau yang ke Eropa ini mungkin mereka nggak langsung dari Hadramaut atau karena sebab-sebab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga nggak pernah mengkaji untuk yang di Inggris misalnya. Kebetulan tadi contoh yang diambil Pakistan, tapi mungkin juga ada orang-orang keturunan Arab di sana, mungkin juga ada orang Hadrami. Saya pernah tahu sekilas misalnya ada Alatas di Jerman misalnya, ya. Kemudian kebetulan ketemunya Alatas ya gitu. Dan mungkin ada yang lain-lain gitu di negara Eropa, tapi saya belum tahu bagaimana ceritanya mereka bisa sampai ke sana, sebabnya apa ya. Tapi saya kira polanya berbeda dengan yang di Nusantara, di Indonesia. Kemudian yang kedua tentang konflik Saddam Masyaih dipicu oleh Belanda. Kalau saya melihatnya agak berbeda. Saya kira kita perlu mulai jadi gini, kadang kita suka cenderung melihat masalah yang ada di dalam diri kita, pemicunya ada di luar, ya. Itu kadang-kadang terjadi. Nah, tapi untuk kasus yang ini saya kira lebih banyak disebabkan dari internal Hadrami sendiri ketimbang oleh orang Belanda. Bahkan pada tingkat tertentu orang Belanda itu jadi seperti diminta jadi wasit. Seperti pemakaian gelar Sayyid ketika itu ya, sempat ada keributan masalah itu, akhirnya Belanda yang memutuskan. Saya nggak mau bahas terlalu banyak karena bagian ini kurang enak. Tapi begini, saya kira ini perlu dijelaskan juga. Yang disampaikan tadi memang betul bahwa pada masa lalu di Hadramaut termasuk Indonesia semuanya menyatu, tidak ada perbedaan. Ya. Dan disebutkan di dalam ratib ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan Syekh Ad-Baras ya. Itu Sadah dengan Masyaih, dan di beberapa yang lain juga begitu. Kalangan Sadah pun belajar kepada kalangan Masyaih ya. Jadi bukan hanya sebaliknya, misalnya non Sadah belajar kepada Sadah, tidak. Nah, tapi kenapa kemudian sampai terjadi konflik di Indonesia? Salah satu penjelasan yang sering disebutkan adalah karena situasinya berubah di Indonesia ini. Di Hadramaut karena sudah bertahun-tahun terpola sehingga seolah-olah menjadi seperti kasta, walaupun bukan, tidak dimaksudkan sebagai kasta. Nah, ketika sampai Indonesia banyak
kalangan non sadah misalnya yang berhasil di Indonesia, mungkin di sana asalnya dari yang tadinya di strata sosial yang dianggap di bawah, tapi di sini berhasil jadi orang kaya, jadi orang berhasil. Ditambah dengan adanya ide pembaruan Islam yang di situ juga masuk unsur emansipasi. Emansipasi itu maksudnya menginginkan kesetaraan. Jadi adanya ide kesetaraan, ditambah mulai munculnya kesuksesan secara ekonomi dan seterusnya, akhirnya mulai timbul konflik. Ya. Saya nggak mau cerita lebih detail kan, ya. Tapi ini salah satu hal yang menjelaskan sehingga akhirnya terjadi ketegangan. Jadi apa yang ada di Hadramut, kemudian dengan situasi sosial di Indonesia berbeda, sehingga menimbulkan ketegangan di kedua belah pihak. Ya. Nah, tapi saya kira sekarang ini hal itu sudah tidak ada lagi, ya. Dan walaupun organisasi masih berjalan masing-masing, tapi hubungan saya kira baik. Terakhir saya ingat, setahu saya kalau ada pertemuan di kalangan pengurus Rabita Alawiyah suka diundang dari Al-Irsyad, ketua Al-Irsyad diundang datang, ya. Atau mungkin sebaliknya, saya kurang tahu pasti. Tapi hubungan itu coba dijalin lagi di antara kedua belah pihak. Yang pasti konflik yang dulu ada udah tidak berkembang lagi sekarang. Sekarang lain lagi situasinya. Masing-masing punya problem sendiri. Di kalangan yang Sayyid, di kalangan Sadah sebagian condong ke Syiah, di kalangan Masyaih sebagian condong ke Salafi, ya. Nah itu ada ceritanya lagi sendiri, ya. Tapi yang pasti itu hal yang telah terjadi di masa lalu, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan. Ya saya kira walaupun kita sudah ada di Indonesia, tapi apa-apa yang baik dari Hadramut juga bukan berarti harus dibuang semua. Kita perlu mengkaji sejarah lagi, kita perlu belajar lagi, apa-apa yang baik itu kita perlu ambil. Ya di samping menerapkan apa yang baik juga yang ada di Indonesia. Saya kira begitu. Saya minta maaf kalau mungkin tidak terlalu detail menjawabnya. Kemudian sulit menemukan sejarah keturunan Arab di Indonesia karena ini memang betul, ya memang betul. Ada kesulitan, sebabnya ada beberapa sebab. Kalau yang dari zaman-zaman dulu mungkin memang kurang dicatat, terus juga bercampur dengan sejarah Islam di Indonesia, kadang tidak ditulis secara detail, misalnya siapa tokoh-tokohnya, asalnya dari mana dan seterusnya. Kemudian juga kalau kesininya, nah ini juga salah satu problem di internal kita sendiri, penghargaan kita terhadap sejarah. Maksudnya penghargaan kalangan keturunan Arab sendiri misalnya, termasuk orang-orang Indonesia dengan sejarah Indonesianya, itu juga kurang, penghargaan sejarah itu kurang. Makanya kan tadi dikatakan jarang yang mau ngambil jurusan sejarah, ya. Nah, susah nyari kerjanya. Ya. Saya dulu waktu ngambil jurusan sejarah ditanya sama ibu saya, nanti kerja di mana? Saya jawab, saya kerja di museum nanti. Jadi nggak ditanya lagi habis itu. Memang sulit, kita baik di tingkat negara kurang dihargai, di tingkat masyarakat juga kurang dihargai. Tapi saya lihat sekarang ada kecenderungan semangat sejarah meningkat, ya sekarang ini. Nah, termasuk di kalangan komunitas Arab begitu juga, penghargaan sejarah kurang dalam banyak hal, entah mensupport, taruh yang pedagang misalnya punya dana mau mendanai penelitian misalnya, itu belum ada sekarang. Mungkin baru mulai, benih-benihnya baru mulai di sebagian, di beberapa tempat. Di Cina, di kalangan orang-orang Cina ada. Mereka sudah mulai berpikir ke sana. Nah, sampai ada satu cerita, ini sekedar cerita saja. Saya pernah bikin penelitian di Arsip Nasional, saya ketemu data tentang ada, saya nggak sebut farmnya lah, ada satu keluarga, si Fulan, ya.
Kifulan al apa gitu. Data itu cerita tentang tanah di Palembang. Kebetulan saya punya family ada yang farmnya sama dan memang asalnya dari sana. Waktu lagi ketemu saya cerita, saya pernah ketemu tuh data itu. Ya. Maksud saya cerita, ini kan kalau orang punya sense sejarah kan, saya pengen tahu ada kaitan nggak, masih family nggak? Kan orang pengen tahu, oh iya ya, oh begitu, oh pernah ada di mana? Ini sejarahnya bagaimana kan begitu? Maksudnya seperti itu. Tapi ketika dia dengar, oh begitu ya, itu tanahnya masih bisa di ini nggak ya? Jadi kesadaran sejarah itu masih sangat kurang karena lagi-lagi ini nggak menghasilkan uang tapi mengeluarkan uang. Tapi saya mudah-mudahan ke depan kesadarannya akan muncul ya. Jadi memang minim, data sejarah minim dan itu dikeluhkan termasuk oleh para peneliti Barat. Ulrike Freitag misalnya, seorang sejarawan Jerman dan salah satu peneliti tentang Hadromi juga, di pendahuluan disertasinya dia cerita, dia pergi ke Hadramut mau cari data tentang orang-orang Hadromi. Orang Hadramut bilang, kita nggak simpen datanya, nggak punya. Dia pergi ke Indonesia, ketemu sama orang Hadromi, kita nggak pegang datanya. Jadi orang Hadromi sendiri nggak punya datanya. Ya. Ketemunya berserakan di sana sini, termasuk diantaranya di Leiden. Ya. Kita kalau nggak ditulis misalnya sama LWC Vandenberg pada akhir abad 19 tentang komunitas Hadromi di Indonesia, mungkin hilang sudah cerita. Yang masa itu banyak kita nggak tahu. Tapi karena dia buat penelitian, dia tulis, kita punya data yang cukup banyak tentang masa itu, tentang orang Hadromi. Nah ini jadi satu tantangan buat semua, saya kira, buat kaum muslimin. Ya, bukan hanya khusus kita harus menulis tentang komunitas kita, tapi kita punya kepentingan untuk menulis sejarah kaum muslimin secara umum. Jadi kalau yang punya data simpan, kalau bisa ada yang dikenal sejarawan yang dia punya concern di situ, kasih kopinya paling tidak, ya jangan diumpetin, ya kan? Ada yang suka ngumpetin, enggak nggak punya datanya, ya padahal ada, dia juga nggak bisa manfaatin sebetulnya, ya. Jadi kesadaran itu penting, kita nulis tentang sejarah kita, tentang sejarah kaum muslimin. Jadi satu saat tulisan itu bisa jadi sumber sejarah. Jadi doakan mudah-mudahan saya ataupun sejarawan yang lain yang punya concern dengan masalah ini pelan-pelan kita akan coba kumpulkan dan kita coba tulis sedikit demi sedikit. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Taufik bin Salim bin Abdul Aziz, beneran tinggal di Pekojan. Anda lahir di Pekojan, generasi keempat. Jadi abah ane mualad, jid ane mualad, kemudian yang jid abah ane ulaiti. Pernah ane baca salah satu makalah yang ditulis oleh Abdullah bin Ali bin Zaidan almarhum. Itu ada Sultan Agatiri datang ke Pekojan tahun 1890 berapa nih nggak tahu ya, lupa. Itu dia fudul ya, bahasa Arabnya fudul. Dia mau tahu tentang keturunan Arab di Betawi, terutama di Pekojan. Sultan Al-Qatiri itu namanya ada tercatat, mana lupa namanya. Dia sampai kaget melihat keadaan orang-orang Hadramut di Pekojan. Itu satu rumah sampai terisi 50 orang. Sehingga dia berpikir dia mau buka lahan, dicari lahan, akhirnya dia ketemu di daerah Krukut. Kemudian dia membuka jalan dari Pekojan ke Krukut. Orang-orang kampung di situ
tanahnya dibeli sama Sultan Al-Qadiri itu sereal. Jadi disebut di situ di daerah Tambora ada jalan namanya Tanah Sereal. Itu yang dibeli sama Sultan Al-Qadiri. Namanya ada lupa, Abdullah bin Ja'far atau kalau nggak salah ya. Abdullah bin Ali bin Ja'far kalau nggak salah. Itu rakyat di situ, orang kampung di situ kiram 1 real itu masya Allah waktu itu ya. Jadi tanah dia dibeli 1 real berhubungan dengan Pekojan ke Krukut. Sehingga tanah yang dibeli itu dibikin jalan tembusan dari Pekojan ke Krukut melalui tanah sereal itu yang dibeli sama Sultan Al-Qadiri. Sampai sekarang nama tanah sereal itu ada di daerah Tambora, dekat Jembatan 5. Nah, Jembatan 5 itu juga ada sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Mansur. Nah, itu nama Al-Mansur itu dia dulu mahabbah sama Sultan Al-Mansur Al-Qadiri. Sultan Al-Qadiri di Hadramut namanya Mansur ya. Ada Mansur Al-Qadiri. Dia mahabbah banget sama Mansur Al-Qadiri. Jadi anaknya dinamakan Mansur. Jadi dia mahabbah sama Sultan Al-Qadiri, dia baik banget sama warga di Tambora itu. Jadi ini tidak tercatat di buku sejarah. Ini Abdullah bin Ali bin Zaidan itu adalah salah satu yang membawa istrinya dari Hadramut. Dibawa lari istrinya dari Hadramut yang bernama Fatmah binti Muhammad Bajeba. Orangnya masih ada sekarang. Ibu Fatmah sengke. Sampai sekarang dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Susah. Bajeba. Jadi Fatmah binti Muhammad Bajeba. Di Pekojan. Itu orang Hadramut asli. Kepala suku Bajeba. Jadi Abdullah bin Ali bin Zaidan itu bawa lari anak kepala suku Bajeba di Hadramut. Tadi ente bilang wanita Hadramut nggak ada yang ke Jakarta. Nah itu ada salah satunya Fatmah binti Muhammad Bajeba. Kalau ente ke Pekojan, kalau ente datang ke rumah almarhum Abdullah bin Ali bin Zaidan, itu istrinya asli orang Hadramut. Bilang petamburan nggak bisa, Pemerang. Bilang Pekojan nggak bisa, Bapuyan. Jadi slangnya masih ada gitu. Ngomong Jen nggak bisa, Yen. Ada anaknya namanya Jamal, jadi Yaman. Susah dia ngomong bahasa Indonesia, susah. Bilang Kaf jadi Kaf. Jadi slangnya itu masih ketara banget. Kalau ente datang ke Pekojan, ente fodol silaturahmi ke tempatnya bin Zaidan. Di situ ada istrinya namanya Ibu Fatmah binti Muhammad Bajeba. Masih panjang umur sekarang, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi yang pertama tentang organisasi paling awal. Jadi kalau mau dibilang yang lebih awal yang mana, tentu saja Jamiat Khair lebih awal. Tetapi kalau mau ditaruh sebagai organisasi awal kebangkitan nasional misalnya, Pahlawan Kebangkitan Nasional, mungkin akan dipermasalahkan karena pada masa itu bahkan sampai awal kemerdekaan orang keturunan Arab masih dilihat oleh banyak orang sebagai foreigner ketimbang orang Indonesia. Jadi problemnya di situ, kenapa nggak Jamiat Khair yang digunakan. Kemudian juga karena memang sejarah kita lebih banyak lebih banyak ditulis oleh kalangan nasionalis. Jadi akhirnya yang diangkat Budi Utomo kan sebetulnya juga nggak nasional, ketika itu hanya Jawa, ya kan?
Hanya di Jawa, belum ke nasional. Syarikat Islam lebih tepat sebetulnya untuk diambil kalau yang dari kalangan pribumi. Tapi ya begitulah ya. sudah ditulis di buku-buku sejarah. Ya, tapi itu bisa diperkaya dengan membuat menceritakan lebih komplit perjalanan sejarah. Jadi kita bisa melihat juga unsur-unsur yang lain. Begitu jadi ya. Kalau saya sih senang banget kalau jamiat share yang ditaruh di Ridwan Budi Utomo gitu. Kemudian yang kedua, syukur ini tadi informasi ya, insya Allah nanti saya usahakan kalau ada waktu jalan-jalan ke Pekojan, mampir ke situ ya. Jadi bisa. Saya suka sekali. Jadi kalau ada siapa di sini yang kira-kira tahu, masih ada orang-orang tua yang tahu cerita-cerita lama, mungkin masih simpen foto-foto lama, surat-surat lama, saya akan suka sekali kalau boleh gitu, di copy, karena itu akan jadi sumber sejarah yang sangat bagus ya. Jangan sampai orang-orang tua kita punya surat-surat lama, dokumen-dokumen lama, anaknya nggak ngerti, kumpulin, bakar, buang tong sampah, hilang sudah. Ya, jangan langsung bakar, unjukin dulu ke sejarawan gitu ya, nanti bisa dipilah, mungkin ada yang signifikan bisa diangkat, karena itu nggak ketemu di buku sejarah, itu justru penting banget ya. Jadi syukur, makasih banyak. Itu ditunggu dari yang lain-lain juga, mudah-mudahan ada masukan-masukan juga nanti. Terima kasih untuk kehadirannya, semoga bermanfaat. Yang masih penasaran mungkin bisa menemui langsung ke Bang Alwinya, karena kita mau sholat zuhur ntar lagi. Mudah-mudahan ketemu lagi sampai di bulan depan, diskusi berikutnya ntar temanya dikabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.